Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ya 'abdihil muhtariman dana li alihi biidni wa qad nadana labaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa syarif adim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Sulistianingsih, perwakilan dari Fatayat NU Ranting Karanglo yang akan menyampaikan tausiah dengan tema Rukun Islam yang bersumber dari kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah adalah salah satu kitab dasar yang membahas tentang ilmu fikih. Kitab Safinatun Najah ditulis oleh beliau Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami yang lahir di Hadratul Maut dan telah wafat di Jakarta, tepatnya di dekat Tanah Abang. Kitab Safinatun Najah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memulai suatu perkara dengan tanpa Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut akan terputus. Terputus dari apa? Yaitu terputus dari keberkahan. Begitu juga dengan beliau yang telah menulis kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi utawi sekabehe puji iku kagungane Allah Rabbil alamin kang mangarani wa alam kabeh. Yang dimaksud di sini adalah adapun segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud alam di sini? Yang dimaksud alam di sini adalah semua yang ada di muka bumi ini kecuali Allah. Baik itu malaikat, nabi, pohon, manusia, semuanya termasuk alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sang khalik atau sang pencipta. Lalu wabihi nasta'in, lan ing Allah nuwun pitulung kula mala umri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wadini lan perkara agama. Yang dimaksud di sini, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan atas perkara-perkara dunia dan perkara agama. Setiap urusan dunia atau akhirat hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki rasa malas, kita memiliki rasa capek, marah, apapun yang kita rasakan, kita hendaknya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha memberi pertolongan kepada kita, dan Allah lah yang berhak kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Lan muga-muga paring rahmat sapa Allah lan paring keselamatan ing atase Gusti kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang dadi pungkasane para nabi. Yang dimaksud di sini sallallahu ala sayyidina, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini apa yang dimaksud salawat? Yang dimaksud salawat di sini ada 3 pendapat para ulama dan ada 3 makna salawat, tergantung dari mana salawat itu bersumber. Yang pertama, salawat bersumber dari Allah, yaitu bermakna bahwa sholawat tersebut adalah rahmat, yaitu apabila Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Allah telah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu makna sholawat yang kedua, yaitu sholawat yang bersumber dari malaikat, yang bermakna istighfar. Artinya apabila malaikat bersolawat
kepada Nabi Muhammad SAW, artinya malaikat memohon ampunan untuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, makna sholawat yang ketiga yaitu sholawat yang bersumber dari manusia, yang artinya adalah berdoa. Itulah ketiga makna sholawat. Jadi makna sholawat adalah tergantung dari mana sholawat itu bersumber. Lalu khatamin nabiyyin, yang dimaksud khatamin nabiyyin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, yaitu artinya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan paling akhir. Jadi apabila ada yang mengaku nabi itu akhir, artinya nabi palsu. Karena di sini disebutkan bahwa khatamin nabiyyin adalah Nabi Muhammad adalah nabi sebagai penutup para nabi. Selanjutnya wa alihi wa sahbihi, keluarga nabi, lam sahabat nabi ajmain, seluruhnya. Lalu yang disebut di sini keluarga nabi, ada tiga pendapat para ulama. Siapakah yang dimaksud keluarga nabi di sini? Pendapat ulama yang pertama, keturunan Nabi SAW, ahli Sayyidina Muhammad. Yang pertama yaitu keturunan Bani Hashim. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, ahli Sayyidina Muhammad adalah keturunan Bani Muthalib. Lalu pendapat ulama yang ketiga adalah seluruh keturunan Nabi Muhammad atau seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada Nabi Muhammad. Jika melihat pendapat ulama yang ketiga tersebut, maka kita semua adalah termasuk keluarga Nabi Agung, Nabi besar baginda Muhammad SAW. Jika kita mencintai Nabi Muhammad dan jika kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wala haula, lan ora ono daya, wala quwata, lan ora ono kuat ibadah angin kelawan illa billahil aliyyil azim. Pitulunge Allah kang maha luhur tur kang maha agung. Muqaddimah ini ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kita hidup, kita mati, apapun takdir yang kita miliki di dunia ini, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang berkuasa. Kita hidup mati hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan manusia di muka bumi ini. Arkanul Islam, utawi pira-pira rukune Islam, iku ana khamsatun, iku ana 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ingkang sawiji iku nekseni sak temene kelakuan ora ana pangeran angin Allah lan sak temene Kanjeng Nabi iku utusane Allah. Rukun Islam ingkang kaping kalih wa iqamus shalah, lan jenengaken salat, wa iyatuz zakah, lan aleh zakat, wa shaum Ramadan, lan puasa Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, lan munggah haji maring Baitullah sapa wong kang kuasa marang Baitullah apa dalan. Yang dimaksud di sini bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita sebagai umat Islam hendaknya kita
bersyahadat minimal 9 kali, yaitu dalam sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sholat 5 waktu itu pasti ada syahadat. Jika kita melaksanakan sholat sunnah, maka syahadat kita akan bertambah. Di sini rukun Islam ada 5. Yang dimaksud rukun di sini kita gambarkan sebagai tiang. Rukun itu sebagai tiang. Jika Islam tanpa tiang pasti akan roboh dan hancur. Tapi jika rukun Islam atau tiang yang 5 ini kita bentuk, kita laksanakan, insya Allah Islam akan bermakna dengan indah dan berkah. Karena tiang atau rukun Islam tersebut kita jalankan, kita laksanakan dan kita amalkan. Rukun Islam yang kedua yaitu wa iqamus shalah atau mendirikan salat. Sebagai seorang Islam, seorang yang beragama Islam, yaitu kita wajib mendirikan sholat, terutama sholat wajib yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, sebanyak 5 waktu atau sebanyak 17 rakaat sebagai umat muslim yang wajib kita lakukan. Tetapi apabila kita mampu, kita bisa, lebih baik kita menjalankan yang sunnah. Yang sunnah juga seharusnya kita jalankan apabila kita memang merupakan seorang umat Islam muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an tertulis bahwa salat adalah tiang agama, atau di dalam kitab Safinatun Najah tertulis bahwa mendirikan salat adalah salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Lalu rukun Islam yang ketiga yaitu wa'iyatuz zakat atau memberikan zakat atau melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat atas kesucian dari kita sendiri yang biasanya kita laksanakan pada akhir bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang kita keluarkan atau kita berikan untuk sebagian besar dari harta yang kita miliki. Itu adalah zakat mal. Kedua-duanya wajib kita laksanakan atau kita keluarkan. Mengingat bahwa rukun Islam yang ketiga yaitu wa'iyatuz zakat atau melaksanakan dan memberikan zakat. Yang selanjutnya rukun Islam yang keempat yaitu wasaumu Ramadan atau menjalankan puasa Ramadan. Puasa yang wajib kita jalankan sebagai umat Islam atau muslim adalah puasa Ramadan. Sebagai pedoman kita yang selalu kita dengarkan atau kita baca di dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman yaitu adalah orang-orang yang menjalankan puasa atau yang diwajibkan dalam Islam adalah puasa Ramadan. Yang selanjutnya, rukun Islam yang kelima adalah wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya adalah haji apabila kita mampu. Artinya mampu di sini adalah mampu dalam biaya, perjalanan, tenaga, atau mampu semuanya. Jadi rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah, tapi jika mampu dalam arti luas. Demikian tadi pembahasan rukun Islam yang telah kita bahas dan kita ambil dari kitab Safinatun Najah. Namun sebelum ini ditutup, saya akan membacakan doa agar apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan atau yang kita bahas dapat bermanfaat untuk saya sendiri pribadi khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alina bima'rifatil ilmi wa ahlina min dhulumatil wahmi. Allahumma ahlina bil ilmi wa jaini bil ilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna wa afi salamah
birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wal walidayya wal mu'minin. Amin. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan dan kita bahas bersama. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.